Kita jumpa kembali dalam program ini kakak-kakak, program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama Media Ministry, YKB Media Ministry dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan bacaan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46 diberi judul belajar dari kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Baiklah, sebelum kita mulai bersama, kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersama mau mempersiapkan bahan ajar untuk kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua yang sudah bersiap untuk mempersiapkannya. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan pembahasan Alkitab, galian bahan Alkitab dari teks ini, Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mari, Kak Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama pada saat ini menggali bagian firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan kali ini kita akan membahas dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yuk kita baca firman Tuhan ya, saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 46. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi untuk berdoa kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian kakak-kakak yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah kisah yang terjadi setelah perjamuan Paskah, dan ini adalah penggenapan dari nubuatan tentang penyangkalan para murid-murid. Awal dari kisah ini akan banyak sekali kisah-kisah yang berat sekali ya yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Taman Getsemani di bacaan kita sebenarnya memiliki juga arti adalah tempat pemerahan minyak ya, pemerasan minyak itu. Jadi minyak zaitun itu kalau diperas itu ditekan dan akhirnya dia mengeluarkan minyaknya, dan itu secara naratif sebenarnya menggambarkan sekali suasana Tuhan Yesus pada saat itu yang sedih, gentar, dan bergumul dalam doa yang begitu berat karena situasi yang berat akan dia hadapi. Ada beberapa kata-kata kunci dalam teks kita ini. Yang pertama di ayat yang ke-37 disebutkan bahwa dia sedih dan gentar ya. Jadi, aduh ini duka yang mendalam, tertekan, gelisah yang begitu berat. Yesus bukan hanya sekedar cemas biasa gitu ya, tapi benar-benar
wah, berat banget pergumulannya ini. Dan disebutkan di ayat 38 bahwa dia sangat sedih. Ya, sangat sedih disebutkan. Artinya ungkapan ini ungkapan yang besar banget, bahkan disebutkan ayat 38 sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini sesuatu yang hiperbolik yang menggambarkan kesedihan begitu dalam sekali. Dan dalam bagian ini juga disebutkan tentang cawan ya. 39 disebutkan cawan ini berlalu ya. Di dalam tradisi Yahudi, cawan itu gambaran juga sebagai murka Tuhan, penghakiman, atau sesuatu yang harus ditanggung ya. Itu juga muncul ya di beberapa teks perjanjian lama, misalnya dalam Mazmur 75, Yesaya 51 misalnya, cawan penghakiman Tuhan ya. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari begitu ya. Nah, yang menarik ya, walaupun itu berat dan ini sesuatu yang waduh sangat menyakitkan, Tuhan Yesus mengatakan jadilah kehendakmu. Nah, ini penting ya, bahwa di balik doa-doa yang menggelisahkan, di mana Tuhan waduh bergumul berat ya, tapi tetap di ujungnya jadilah kehendakmu. Dan itu adalah tanda bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mau siap untuk menyerahkan diri, dan Tuhan menunjukkan bahwa dia itu aduh sedih, gentar, tapi juga ya melepaskan semua kehendak hanya pada Tuhan ya. Kalau manusia jatuh dalam dosa kan jadilah kehendakku ya. Hawa memakan makanan, nah Tuhan Yesus justru pada saat ini jadilah kehendakmu ya. Jadi ini banyak sekali sebenarnya menggambarkan siapa Tuhan Yesus dalam teks ini ya. Dari Yesaya 53 disebutkan, di Yesaya 53 itu tentang seorang Mesias yang menderita. Nah, inilah Mesias yang menderita ya. Dalam Mazmur-Mazmur ratapan ya, di Mazmur 42, 43 itu disebutkan bahwa ada jiwa yang tertekan. Tuhan Yesus mengalami jiwa yang tertekan, pergumulan iman yang berat, tapi tetap percaya walaupun di tengah kesesakan, menyerahkan kehendaknya itu pada Tuhan ya. Nah, ini menunjukkan pesan utama bahwa teks kita ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh begitu taat menerima kehendak Bapa walaupun dia harus menanggung derita. Jadi kita mau memperkenalkan satu hal tentang Tuhan juga ya dalam bagian ini, bahwa Tuhan itu pernah merasa sedih dan gentar. Nah, ini menarik ya, bahwa Tuhan yang begitu berkuasa juga pernah merasakan sedih dan gentar ketika dia menjadi manusia seperti kita ini ya. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Nah, kita mau menjelaskan hal ini penting supaya adik-adik apa? Supaya adik-adik mengerti bahwa ya Tuhan Yesus tuh tahu kok kalau kalian sedang takut karena ujian, takut ketika dimarahi, takut ditolak teman, takut tentang kondisi keluarga, papa yang meninggal misalnya, mama yang meninggal, atau ada anggota keluarga yang meninggal ya. Nah, ini kita mau tegaskan kepada adik-adik, apa yang kamu rasakan Tuhan Yesus juga pernah rasakan kok. Iman itu berarti bukan tanpa takut ya. Iman berarti bukan lalu kita hilang rasa takut, tapi justru di balik rasa takut kita ingat Tuhan Yesus juga pernah takut dan membawa ketakutan itu kepada Tuhan. Anak-anak juga bisa belajar tidak mudah untuk menyerah ya. Tuhan Yesus menghadapi penyalipan begitu berat, sampai di Taman Getsemani dia bergumul berat ya. Berkata jujur itu berat ya. Tidak ikut menyontek itu berat. Membela teman yang sedang dibully itu berat. Tapi walaupun itu berat, kita mau taat seperti Tuhan Yesus, taat walaupun dia harus menghadapi situasi yang berat. Dan kita juga bisa memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berdoa, Tuhan yang menguatkan hati. Ya, anak-anak juga perlu belajar untuk saat takut, ya berdoa. Saat bingung, ya berdoa. Saat gelisah, berdoa. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, ini yang mau kita sampaikan, bahwa mendengar kisah ini membuat adik-adik tahu kok, Tuhan tuh ngerti kalau adik-adik sedang takut, gelisah, gentar. Tuhan juga pernah mengalami hal serupa. Selamat memperkenalkan Tuhan yang pernah mengalami gentar dan gelisah kepada adik-adik, sehingga Tuhan boleh dikenal oleh mereka. Dan diberkati.
Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan penggalian bahan Alkitab dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, dan kita akan mendengarkan usulan metode untuk kelas batita balita. Kita mau mendengarkan Kak Jennifer Koten, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul Belajar dari Kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas batita balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Jennifer Koten. Mari Kak Jennifer. Pemateri kelas batita dan balita Pendeta Jennifer Giovanni Koten. Bacaan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judul masih sama, Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Untuk anak batita dan balita, kata takut jauh lebih mudah dipahami daripada gentar. Gentar lebih jarang dipakai, nuansanya lebih dalam atau puitis. Sedangkan takut lebih sederhana, konkret, dan sudah mereka kenal dalam keseharian. Oleh karena itu, judul Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar diganti menjadi Tuhan Yesus merasa sedih dan takut. Tujuan: 1. Anak mengetahui kisah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. 2. Anak dapat menunjukkan wajah orang yang merasa sedih dan merasa takut. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Guru sekolah minggu dapat mendekorasi kelas atau spot bercerita seperti taman. Apakah Getsemani tempat yang disenangi Yesus? Yesus memang sering pergi ke sana bersama murid-murid. Getsemani adalah tempat yang tidak asing, tempat yang tenang, tempat Yesus berdoa dan menyendiri. Tanyakan kepada anak-anak, apakah mereka juga punya tempat untuk berdoa seperti Yesus? Tempat yang tidak asing, mungkin di rumah atau kamar mereka, tempat yang tenang, tempat di mana mereka bisa berbicara kepada Tuhan. Yesus dekat dengan Bapa, Yesus rajin berdoa. Minta anak menjelaskan apa itu doa. Tanyakan kapan saja biasanya mereka berdoa. Guru sekolah minggu menjelaskan bahwa Yesus rajin berdoa, bukan hanya saat senang, tapi saat sedih dan saat takut. Lalu, ajak anak menahan nafas, pakai timer 1 menit. Lalu tanyakan, bagaimana rasanya saat menahan nafas? Pasti sulit. Jelaskan pada anak bahwa berdoa sama seperti bernafas. Kalau kita berhenti berdoa, maka kita akan mengalami kesulitan. Sebab dengan berdoa atau berbicara kepada Tuhan, kita akan menjadi dekat dengan Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Yesus sedih dan takut. Jelaskan kepada anak-anak bahwa Yesus itu Tuhan. Kita sebut Tuhan Yesus, tetapi Yesus juga manusia. Yesus punya perasaan sama seperti anak-anak. Yesus bisa merasa sedih dan takut. Tanyakan kepada anak-anak, apakah mereka pernah sedih dan takut? Guru sekolah minggu dapat menunjukkan gambar di multimedia, gambar orang yang sedih dan takut. Kalau pernah, katakan kepada anak, sedih dan takut itu hal yang wajar. Tapi ketika sedih dan takut, seringkali anak-anak malah memilih menangis, mengamuk atau marah. Cerita firman Tuhan hari ini menjelaskan ketika sedih dan takut, Yesus justru berdoa. Jelaskan bahwa doa dapat memberi kita ketenangan,
Bahkan dengan berdoa, kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Tips bercerita. Ini tadi yang saya jelaskan di awal. Buat taman dengan bangku yang nyaman. Guru sekolah minggu dapat mengangkut tanaman di sekitar teras gereja, lalu mendekorasi kelas atau spot di mana guru sekolah minggu akan mengajar. Ruang aman, ruang berdoa. John Bowlby, seorang psikiater dan psikoanalisis asal Inggris, dalam teori attachment menyampaikan bahwa anak membutuhkan secure base, tempat aman saat mengalami tekanan. Anak memang sering mencari ruang aman, itu normal secara psikologi. Guru sekolah minggu bisa mengarahkan bahwa ruang aman itu ialah ruang berdoa. Ruang aman atau ruang berdoa, hal ini yang kurang lebih dilakukan Yesus. Ia menarik diri sebentar dan berdoa di taman. Hal ini sering dilakukan anak-anak dalam situasi sedih, marah, atau takut. Mereka menarik diri, berlari ke pojokan dan menangis. Namun, kita dapat mengajak anak menamakan pojokan itu sebagai pojokan doa. Anak dapat berlari dan berdoa ketika sedih atau takut. Ajak anak mengisi sebuah kotak emosi di sana yang nantinya bisa diperiksa orang tuanya saat malam dan diajak komunikasi. Atau kotak emosi itu tidak hanya bertuliskan perasaan, tetapi bisa juga dalam bentuk gambar atau stiker yang nanti ditaruh di dalam kotak yang kotaknya ditaruh di dalam ruang doa. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Jennifer yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Dinar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul belajar dari kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Dinar. Mari Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak di dalam ruang persiapan guru sekolah minggu. Nah kakak-kakak yang kasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar terkait dengan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak di kelas kecil. Kalau tadi kita bersama sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan firman Tuhan yang begitu detail gitu ya. Nah kali ini saya hanya fokus terkait dengan bagaimana firman tadi disampaikan kepada anak-anak. Namun sebelum itu, mari bersama kita melihat terkait dengan apa yang menjadi tujuan pengajaran kita supaya kita lebih mengarahkan metode-metode kita kepada tujuan yang sudah ada. Yuk, mari bersama kita simak tampilan berikut ini. Yang pertama kakak-kakak, kita bisa lihat bahwa tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak tahu bahwa Yesus ternyata juga pernah loh merasa sedih dan gentar. Sehingga dalam bagian ini anak-anak menyadari bahwa Yesus memang sejatinya ada dalam sisi kemanusiaannya. Bagaimana dia bisa merasakan lapar, sedih, ya, dan dia juga mengalami kegentaran. Yang kedua, dari pengajaran ini kita mau mengajak supaya anak juga bisa mengenal perasaan sedih dan gentar. Oh, apa yang membuatnya terjadi, mengapa kok mereka sedih, mengapa kok mereka takut, mereka dapat menjelaskan, ya. Dan yang ketiga, anak-anak itu tahu bagaimana cara mengungkapkan dan mengelola ketakutan tadi, kesedihan tadi, supaya mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuka firman kita? Nah, saya mengajak setiap kita untuk melakukan sedikit permainan secara interaktif. Nah, dalam bagian ini,
Kakak bisa mencari di Pinterest gitu ya, bagaimana tangan berdoa. Tetapi jangan yang terlihat jelas. Ada dua versi yang saya ambil di sini, yaitu yang ada nomornya gitu ya, di mana nanti anak-anak bisa menghubungkan titik-titik tadi dalam sesuai dengan nomor urut supaya membentuk tangan yang berdoa. Atau yang kedua, tangan yang tidak ada nomor tetapi hanya titik-titik saja. Nah, dalam bagian ini kita bisa mengarahkan anak-anak untuk punya pusat perhatian tertentu lewat tangan yang berdoa tadi ya. Nah, dalam bagian ini kita bisa memberikan variasi. Misalnya, satu anak itu satu garis. Misalnya kalau tadi yang ada nomornya, garis 1 sampai 2 satu anak, 2 ke 3 satu anak, dan terus bergantian. Ini mengajarkan kepada anak-anak untuk bekerja sama dan menjadi lebih teliti. Nah, demikian pula dengan garis yang satunya gitu ya, yang tidak ada nomornya. Kita bisa mengarahkan anak-anak untuk ikut aktif, mengikuti dengan pola yang ada sesuai dengan apa yang kita perintah. Ya, cukup sampai di situ, nanti dilanjutkan lagi ya yang lainnya. Nah, kalau gambarnya ini sudah terlihat dengan jelas, tanyakan apa gambarnya ya, yaitu tangan berdoa. Nah, dalam bagian ini kemudian kita bisa lihat kalau anak-anak berdoa tangannya seperti apa gitu. Kemudian diajak untuk ikut berdoa seperti dalam gambar kita berdoa atau melipat tangan gitu ya. Nah, kemudian dari bagian ini kita bisa melanjutkan dengan bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, kapan sih anak-anak berdoa? Nah, mereka bisa menjawab ya, setelah bangun tidur, ucapan terima kasih, makan, kemudian berangkat sekolah, sampai kemudian tidur lagi gitu ya. Kalau sudah menjawab dengan begitu detail gitu ya, kita bisa tanyakan lagi kepada anak-anak, anak-anak, kenapa kok anak-anak mau berdoa? Kenapa ya kok kita harus berdoa? Nah, kita kemudian memberikan kejelasan. Tetapi sebelumnya kita memang harus mendengarkan dulu ya jawaban dari anak-anak ya, memberikan ruang apresiasi kepada mereka. Berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kita mengucapkan syukur karena doa adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, baru ketika kita sudah menjelaskan terkait dengan mengapa kok kita berdoa, kita kemudian juga melanjutkan terkait dengan isi firman, yaitu ternyata Tuhan Yesus dalam firman Tuhan di dalam Alkitab juga berdoa loh. Nah, dalam bagian ini kita bisa sedikit memberikan kejelasan, melihatkan Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Bagaimana dalam Alkitab, Yesus juga menunjukkan sisi kemanusiaannya. Bagaimana dia lapar, dia bersedih, dan juga dia menangis. Ya, misalnya ketika Yesus berjumpa dengan Lazarus, ya, Lazarus yang mati gitu ya. Dan di sana Yesus maskulah hati Allah Yesus gitu ya. Ini menandakan bahwa Yesus juga bersedih loh kehilangan ketika orang yang dikasihnya itu tidak ada. Nah, firman hari ini juga mau berbicara hal yang sama, bahwa kali ini Yesus juga berdoa. Nah, apa yang membuat Yesus saat ini berdoa ya? Kali ini Tuhan Yesus sedang merasakan ketakutan ya. Nah, ini bisa kita sedikit kembangkan kembali gitu ya. Teman-teman, ekspresi takut itu tuh seperti apa toh? Ataukah ditutup mukanya? Atau kita bersembunyi? Atau seperti apa? Biasanya kok teman-teman takut itu gimana ya? Nah, ini bagian seperti tadi tujuannya di bagian pertama. Anak-anak juga bisa mengenali bagaimana ketika mereka takut dan apa yang mengakibatkan ketakutan mereka. Nah, baru kemudian kita menjelaskan di sini Tuhan Yesus takut karena dia akan menghadapi salib, dia akan menderita di sana, dan salib pada saat itu adalah sebuah hukuman yang paling hina ya, sehingga Yesus merasakan ketakutan ya, bagaimana penderitaan itu akan dihadapinya. Tetapi dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak mau kalah terkait dengan ketakutannya, tapi Tuhan Yesus mau berjuang dengan cara yang memohon kepada Bapa supaya diberikan kekuatan, dan melalui doa itulah yang membuat Tuhan Yesus menjadi kuat untuk menghadapi segala sesuatunya, dan dia berserah kepada Tuhan sehingga ia diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melewati setiap persoalan tadi. Nah, dalam bagian ini kita juga bisa bertanya kepada anak-anak lebih jelas lagi. Nah, apakah kemudian anak-anak pernah merasakan takut gitu ya? Takut sama apa? Ya, apa yang menyebabkan?
Kalau sudah, kita bisa bertanya lebih lanjut ya, bagaimana cara supaya tidak takut? Selama ini apa yang dilakukan? Misalnya meminta pertolongan orang tua atau sebagainya. Tapi dalam bagian ini kita menekankan supaya anak-anak berdoa kepada Tuhan di tengah rasa takut dan gentar yang dihadapi mereka. Nah, bagaimana caranya? Tadi dengan kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, dan dalam doa itu kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melewati setiap persoalan yang ada, permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini sudah dijelaskan, kita belajar ya, kembali mengulang bagaimana Tuhan Yesus yang juga mau berdoa. Siapa di sini yang mau berdoa sama seperti Tuhan Yesus supaya diberikan keberanian, kekuatan untuk menghadapi segala macam tantangan? Siapa? Angkat tangan. Nah, nanti kalau kita sudah memberikan kejelasan firman Tuhan ya, supaya anak-anak mengingat terkait dengan firman Tuhan, kita bisa memberikan aktivitas. Nah, saya sudah memberikan lampiran terkait dengan aktivitas ini yang diambil dari web tertentu gitu ya. Nanti kakak bisa mengunduhnya dalam link yang sudah tersedia ya. Ini gambar terkait dengan bagaimana Yesus yang juga sedang berdoa di tengah ketakutan yang dialaminya. Nah, demikian pula aktivitas ini juga mengingatkan kepada anak-anak supaya di dalam ketakutan dan apapun itu, mari kita menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan. Nah, kalau anak-anak sudah selesai gitu ya, mari kita mengingatkan kembali bagaimana Tuhan itu akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dan itulah yang membuat kita tak perlu gentar, tidak perlu takut, karena ada Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, akan lebih baik jika kemudian di akhir kelas atau di akhir firman ini kita menyanyikan satu lagu, misalnya Kudaki-daki. Ya, kenapa Kudaki-daki? Karena ada dalam satu liriknya ya, Tuhan besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Nah, ini menjadi satu bentuk pernyataan iman bahwa Allah selalu ada dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan kita bisa mengakhiri firman kita lewat lagu yang bersama-sama kita nyanyikan dengan anak-anak. Nah, kakak-kakak yang kasih Tuhan, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bagian ini menginspirasi kakak-kakak untuk kembali mengembangkan ide. Tentu ide ini bukan menjadi ide yang mutlak, tetapi masih bisa dikembangkan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Kita bisa memberikan gambar, kita bisa memainkan mini drama, supaya bisa lebih mengantarkan kepada anak-anak lebih dekat kepada firman Tuhan. Untuk itu, selamat mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri kepada anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Siapa yang akan menyampaikannya? Ya, yang akan menyampaikannya adalah Kak David Sitorus. Namun sebelumnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami nih dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB Media Ministry dengan Bina Warga. Episode kali ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul Belajar dari kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Sitorus. Mari Kak David. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya David, calon pendeta yang sedang berproses pada tahap perkenalan di GKI Kuitang. Dan saat ini saya akan mengajak kakak-kakak sekalian untuk melihat beberapa usulan metode dari saya untuk pengajaran kelas besar di sekolah minggu dalam tema kita saat ini, yaitu belajar dari kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Nah, kalau kita melihat di tujuan pembelajaran untuk kelas besar, kakak-kakak ada dua. Tujuan yang pertama yaitu anak menyadari bahwa Tuhan Yesus pernah merasa
sedih, dan gentar. Tujuan yang kedua, anak mengenal perasaan sedih dan gentar dan tahu cara mengungkapkan serta mengelolanya gitu. Nah, kalau kita ngelihat kisah ini kakak-kakak, kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani pasti sudah cukup familiar ya, diceritakan di sekolah minggu. Kisah ini menggambarkan ketakutan, kesedihan, kegelisahan, perasaan yang campur aduk yang dialami oleh Tuhan Yesus di malam pada saat ia akan dikhianati dan akan mengalami penderitaan di kayu salib gitu. Lalu apa yang bisa kita petik dari kisah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani gitu? Saya mengusulkan ada 2 poin penting pengajaran yang kita batasi koridor pengajaran kita di situ. Ada 2. Yang pertama, poin pertama adalah takut bukan berarti tidak beriman. Takut adalah bagian paling alami dari manusia gitu ya. Kadang kita menganggap bahwa perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan sedih, kita menganggap perasaan-perasaan seperti itu adalah sebuah kelemahan gitu ya. Dan kita nggak boleh menunjukkan perasaan-perasaan itu gitu. Kita nutupinya dengan toxic positivity gitu ya, sikap-sikap seperti itu gitu. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus juga pernah kok mengalami yang namanya perasaan takut, perasaan gelisah. Mungkin kita bertanya gitu, loh kok katanya Tuhan tapi kok takut gitu. Nah, di sini kita harus samakan pemahaman kita bahwa ya Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia berinkarnasi. Artinya apa? Artinya natur kemanusiaannya itu juga tetap ada. Misal, kalau dicubit ya sakit. Kalau diejek ya bisa sedih gitu. Dibohongi ya bisa kecewa. Itu natur manusia gitu ya, emosi-emosi alami manusia gitu ya. Dan sebagai manusia kakak-kakak, tentu Tuhan Yesus tidak ingin mengalami penderitaan yang berat. Siapa sih manusia di dunia ini yang ingin mengalami penderitaan berat? Siapa sih yang mau disalib gitu? Itu sebabnya kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus coba tawar-menawar dengan Bapa ya, di ayat 39. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku gitu. Itu saking takutnya Tuhan Yesus mencoba untuk membujuk Bapa supaya tidak mengalami penderitaan yang ada di depan matanya gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih itu. Tuhan Yesus memilih untuk taat, memilih untuk tidak ditaklukkan oleh ketakutannya, kegelisahannya. Bahkan ia tetap taat sampai mati di kayu salib. Jadi takut itu hal yang wajar. Tapi ada tapinya kakak-kakak. Bedanya adalah Tuhan Yesus memilih untuk tidak ditaklukkan oleh ketakutan atau kegelisahan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang coba kita batasi di sini adalah kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mengelola ketakutannya itu menjadi sebuah ketaatan. Di sini Tuhan Yesus tidak pura-pura kuat kok. Tuhan Yesus jujur kepada Bapa bahwa ia mengungkapkan segala perasaannya, segala yang ditakutkan, yang digelisahkannya. Tuhan Yesus menyatakan itu semua gitu. Nah, ini menjadi contoh bagi anak-anak bahwa anak-anak pun juga harus berani terbuka, berani bercerita kepada khususnya orang tua ya, tentang apa yang dirasakannya gitu. Tapi kita perlu ingat, selain itu Tuhan Yesus bukan hanya cuma curhat, bukan hanya cuma cerita. Tuhan Yesus juga mengubah ketakutan yang dirasakannya itu menjadi sebuah ketaatan. Ini kita bisa melihat contoh yang sangat kontras ya kakak-kakak di dalam bacaan kita. Ketika itu Tuhan Yesus juga meminta para muridnya untuk berjaga-jaga gitu ya. Ketika ia berdoa, para muridnya diharapkan untuk berjaga-jaga. Tapi yang ada, para murid justru ketiduran gitu. Nah, 2 contoh ini adalah 2 contoh yang kontras gitu ya. 2 contoh yang mau menampilkan bahwa Tuhan Yesus ini teladan ketaatan yang tidak takluk dengan keinginan daging, sementara para murid tidak taat gitu ya, ketiduran gitu. Nah, dengan demikian saya mengusulkan metode untuk pengajaran kita. Saya merangkumnya dari 3 step ya. Ada 3 step. Step yang pertama, saya usul untuk kakak-kakak guru sekolah minggu bisa memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Pertanyaan pancingan lah gitu. Misalnya kayak gini. Siapa di sini yang kalau disuruh maju, entah itu presentasi, entah itu mungkin mimpin doa di kelas gitu ya, malu, takut gitu. Nanti kan adik-adik, wah
Aku enggak kok, aku iya. Itu pertama. Atau mungkin siapa di sini yang takut kalau di rumah sendirian gitu. Nah, ini juga sering dialami oleh anak-anak sekolah minggu. Saya pun juga merasakan itu gitu. Apalagi kalau mati lampu, hujan, wah takut gitu. Atau siapa di sini yang kalau ujian itu takut, nanti takut dapat nilai jelek, takut nanti wah dimarahi orang tua. Nah, setelah kakak-kakak memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan ini, nanti anak-anak akan merespons dengan pendapat-pendapat mereka gitu ya. Beragam pendapat mereka. Bisa jadi contohnya lebih banyak gitu. Nah, setelah mendengarkan pendapat mereka yang beragam itu, di sini kakak-kakak bisa menekankan bahwa pengalaman ketakutan, kegelisahan, kesedihan, itu semua adalah pengalaman bersama yang wajar dirasakan oleh manusia, bahkan dirasakan oleh anak-anak. Jadi ketakutan itu bukan hal yang memalukan. Nah, ini kesadaran yang sangat penting untuk diberikan oleh ke anak-anak sekolah minggu, supaya mereka belajar untuk berani mengakui dan memvalidasi perasaan mereka. Itu step yang satu, kakak-kakak. Step yang kedua, setelah tadi kita kasih pertanyaan pancingan, mulai masuk nih, berikan pertanyaan yang lebih mendalam gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa pancing. Tadi mereka sudah cerita tentang ketakutan-ketakutan mereka, maka kakak-kakak nanti bisa bertanya, kalau kalian ngalamin ketakutan itu, apa yang kalian lakukan? Gimana cara kalian menyikapinya? Problem solvingnya kalian gimana gitu ya. Jadi kakak-kakak nanti memandu diskusi adik-adik sekolah minggu, pancing mereka untuk mendalami cara problem solvingnya untuk menghadapi ketakutan mereka masing-masing gitu ya. Misalnya tadi ada yang bilang takut dapat nilai jelek waktu ujian gitu ya. Akhirnya apa yang kamu lakukan gitu? Aku akhirnya nyontek, Kak. Aku bikin kerpean, bikin contekan, Kak. Aku buka ChatGPT. Nah, problem solving yang benar atau salah itu? Nah, itu misalnya. Lalu takut disuruh maju presentasi di kelas atau takut disuruh mimpin doa gitu ya. Apa yang harus kalian lakukan ya? Membiasakan, berlatih. Kalau yang presentasi yang mempersiapkan materi gitu. Aku tadi takut di rumah sendirian, Kak. Yang harus dilakukan apa? Ya berdoa. Mungkin aku ngalihkan perhatianku dengan melakukan aktivitas, Kak gitu. Jadi nanti adik-adik bisa sharing bagaimana cara mereka problem solving menghadapi ketakutan gitu ya. Dan di sini kakak-kakak guru sekolah minggu harus memberikan pengajaran tentang cara-cara yang benar dan cara-cara yang nggak benar gitu. Kayak tadi ujian takut nilai jelek, akhirnya nyontek, ini kan nggak benar. Nah, itu nanti kakak-kakak tugasnya untuk mengarahkan. Baru di situ masuk ke dalam step yang ketiga kakak-kakak, yaitu pemberitaan firman. Nah, tekankan bahwa dalam pemberitaan firman ini Tuhan Yesus juga pernah mengalami takut gitu ya. Takutnya kenapa? Takut ketika pada saat itu ia akan mengalami penderitaan di kayu salib. Bayangkan, siapa sih yang nggak takut disalib begitu kejam gitu ya. Tekankan bahwa takut juga bagian dari emosi yang alami gitu ya. Tuhan Yesus pun juga memiliki emosi itu gitu. Artinya apa? Anak sekolah minggu tidak perlu takut karena mereka tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka merasakan hal yang sama. Tapi kakak-kakak juga bisa nanti melanjutkan bahwa bedanya Tuhan Yesus tidak ditaklukkan oleh ketakutan. Tuhan Yesus mengubah ketakutan itu menjadi ketaatan. Misalnya, ya kalau ujian, udah tahu itu ujiannya susah, ya nggak usah nyontek, aku tetap harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang bisa saya bagikan kakak-kakak. Nah, di poin yang paling terakhir saya mengusulkan untuk saran aktivitas. Saya menggunakan pohon keberanian gitu ya. Jadi ada pohon dan akar. Nanti adik-adik sekolah minggu bisa menuliskan ketakutan-ketakutan apa yang saat ini ia rasakan atau yang pernah ia rasakan di bagian di cabang akar-akar pohon gitu ya. Itu nanti misalnya takut apa itu di bagian akar. Nah, nanti adik-adik juga diminta untuk menuliskan cara-cara yang harus dilakukan untuk menghadapi ketakutan itu gitu. Di bagian apa? Di bagian daun-daunnya. Jadi akarnya adalah ketakutan tapi hasilnya harus tetap taat gitu. Mungkin ini saja
yang bisa saya bagikan. Selamat mempersiapkan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak David Sitorus yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan bahan Alkitabnya, usulan metode baik di batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak masih dapat memprosesnya nih ya dalam persiapan dengan teman-teman sekelasnya masing-masing sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak akan mewartakan firman Tuhan. Kakak-kakak dapat menyaksikan lagu anak-anak sekolah minggu yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu dari beberapa gereja. Nah, lagu-lagu itu bisa jelas sekali bisa kakak-kakak manfaatkan nih untuk dinyanyikan bersama dengan anak-anak sekolah minggu di kelas-kelas. Mari kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam persiapan. Terima kasih juga untuk usulan metode di 3 kelas, begitu juga untuk penggalian bahan Alkitab yang disampaikan Pendeta Hendra. Tuhan berkati apa yang sudah disajikan ini, Tuhan berikan hikmat bagi para guru sekolah minggu yang masih memprosesnya, sehingga beberapa usulan metode ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang.